Hello, it's high time. Welcome to Commune Talk 4.0 Unraveling Middle East Edition. Sebelum di sini udah ada Kang Rido dan Kang Gilang nih. Oh, Mereka dari mahasiswa HI Unikom angkatan 2021 ya. iya betul. Nah, Kang Rido dan Kang Gilang ini tergabung dalam Unicom Center for International Relations Studies ya. Betul. Nah, bisa dijelasin nih, gimana Kang Rido di divisi Research and Discussion dan Kang Gilang dari Outreach and Partnership itu bisa dikenalin UCIRS itu apa dan, gimana nih cara mahasiswa umum Unikom bisa mengakses, kegiatan-kegiatan dari UCIRS ini? Bisa dijawab Oke ya, Kang? oke oke, siap. Untuk pertama UCIRS sendiri itu dia simpelnya kayak komunitas belajar gitu loh Zal, di Unikom gitu, di HI. Jadi Hima Unikom waktu itu ada canangan dari Kang Rivaldi gitu, terus juga shout out buat Kang Rivaldi yang udah bikin UCIRS gitu. Jadi nanti si UCIRS ini tuh simpelnya kayak komunitas belajar. Karena selama ini dari Kang Rivaldi cerita juga tentang alasan berdirinya UCIRS, itu tuh nggak ada yang mewadahi apa ya, minat-minat belajar dan juga di luar-luar apa ya, organisasi gitu, internal ataupun eksternal gitu di Unikom, di HI khususnya. Jadi dibikinlah komunitas belajar UCIRS yang mana tujuannya untuk mewadahi minat-minat mahasiswa-mahasiswa HI untuk bisa apa ya, berkembang dalam dunia akademik gitulah dari UCIRS ini. Terus kalau buat R&D sendiri, tugas aku di R&D itu aku fokusnya di research and discussion. Discussion. Jadi aku fokus cari data tuh. Kayak misalnya agenda UCIRS minggu ini kita pengen bahas tentang ekonomi. Aku itu research tuh, misalnya kayak apa sih topik-topik tentang ekonomi yang sedang menarik di dunia internasional ataupun di nasional ataupun di skala ya kota ataupun internal Indonesia sendiri gitu. Itu paling kayak gitu-gitu sih. Oke, baik untuk Kak Gilang gimana? Oke, Baik, terima kasih. Jadi kalau di UCIRS mungkin secara general sudah dijelasin sama Kang Rido. Memang betul, mungkin shout out dulu buat Kang Rivaldi yang udah bikin UCIRS dan GM sekarang Kang Diat. Sangat bermanfaat sekali organisasi ini ya. UCIRS ini memang mewadahi forum komunikasi antara mahasiswa baik di luar maupun di internal. Internal. Partnership itu kami lebih tujuan kami itu lebih memfasilitasi divisi-divisi yang ada di UCIRS untuk melakukan forum komunikasi, mau itu kerjasama di internal maupun di luar. Jadi kita yang menyediakan mereka untuk melakukan kerjasama, mau mendiskusikan apa, nanti diolah oleh research apa? Oleh Research and Research Kang on discussion. discussion, discussion. jadi saling bekerja sama Betul ya Betul, untuk mengolah, diskusi apa yang betul. akan betul. dilakukan oleh Mhm. UCIRS gitu. Jadi untuk Mhm. mahasiswa umum yang tertarik nih untuk diskusi-diskusi gitu untuk menambah wawasannya dalam, ilmu hubungan internasional ini boleh banget nih ikut kegiatan UCIRS ke depannya gitu. Ada Betul. kegiatan apa aja sih di UCIRS? Kegiatan di UCIRS itu banyak ya, fokusnya pertama itu kita di diskusi. Fokus Diskusi-diskusi tentang, paling penting tuh ya tentang HI lah ya gitu. Apa saja topik-topik di HI kayak politik, ekonomi, isu-isu internasional, itu yang kita diskusiin. Kedua, kita tuh ada sebenarnya yang ini juga nih, maksudnya mahasiswa HI juga harusnya ikutan sih. wah, Karena ini harus. belum jalan, belum terlalu sering jalan karena itu Apa agenda tuh? tugas ngerjain tugas bareng. Oh, ngerjain tugas bareng Ngerjain nih. tugas bareng, yang mana sebenarnya nanti pengennya sih dari UCIRS itu kita wadahi dan kita bisa bantu gitu tugas-tugas apa sih yang menurut kalian Betul, susah. Iya Betul ya? iya betul. iya. Kayak bikin jurnal Bikin atau bikin jurnal. apa itu kan lumayan kompleks ya Iya, gitu. betul Mungkin bagi betul. mahasiswa-mahasiswa semester 1, 2 atau mungkin maba-maba yang nonton ini gitu, bisa juga tuh nanti join di UCIRS. Oke, boleh tuh join Instagramnya ucirs.unicom. ucheers.unicom. Oke. Betul. Kepoin. Jadi kalau ada Betul, tugas tuh gampang ya, bisa ke tugas tuh gampang Ucheers. Terus banget. kalau mau tahu politik-politik HI ini ada apa sih gitu, Iya, boleh nih ke Ucheers. Oke, kita lanjut Mungkin aja kali ya ke pembahasan selanjutnya boleh gitu. boleh boleh. boleh. Kawasan Timur Tengah nih, kita ngebahas tentang Middle East. Itu seru banget nih, seru banget ya. Kawasan Timur Tengah sering diidentikan sebagai wilayah konflik dengan banyaknya peperangan. Bagaimana sih sejarah ini membentuk identitas dan dinamika sosial di wilayah Timur Tengah hingga hari ini? Ini sebenarnya menurut Kang Rido dan Kang Gilang aja sih yang udah dipelajari selama ini dan bagaimana tanggapannya tentang, peperangan yang tidak berhenti ini gitu. Silahkan mau Kang Rido dulu apa Kang Oke, Gilang dulu? boleh mungkin dari saya dulu ya. Oh, Oke Kang boleh. Gilang dulu, Wah, ini silahkan. Timur Tengah nih topik yang menarik ya Iya, betul di betul HI betul. karena, eee,
regional mana sih yang jauh lebih konflik dibanding Timur Tengah Dibanding gitu Timur kan. Tengah, Timur betul, Tengah. Memang itu tingkat sekali. tensi Timur Tengah ini cukup tinggi. Mungkin ini konflik itu memang sudah lama terjadi. Mungkin dari zaman Nabi pun mungkin memang sudah terjadi karena memang di situ kan konflik ideologi, politik dan sosial. Tetapi mungkin yang puncaknya itu ya kita pasti highlight antara Israel dan Palestina kan. Itu Betul, yang betul. menyebabkan peperangan terjadi. Tetapi mungkin di era-era setelah keruntuhan Turki Utsmani mungkin 20 tahun, 10 tahun setelahnya di situ tuh menjadi sumber sumber energi yang cukup besar di Timur Tengah ini. Komoditi minyak itu menjadi sumber utama Minyak ya. Iya, yang dalam minyak. yang menjadi incaran negara-negara Eropa, Cina, Rusia, apalagi ya US dan Rusia cukup sangat mendominasi di sana. Saingan. Karena minyak itu terdapat di Kuwait dan Afghanistan dan Irak. Irak dan Kuwait. Itu hampir 65% tuh cadangan minyak itu di dunia itu memang ada di Timur Tengah. Ya, jadi kita bisa bayangin kan, ini lebih dari setengah minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Sedangkan Iya, yang paling banyak menggunakan minyak itu negara-negara Eropa dan Jepang, terus Rusia kan. Dan mereka juga tidak, ya mereka mau mencari kemana kalau misalkan bukan ke Timur betul Tengah. sih, iya. Dengan 65%, dan dari data pun Eropa itu menggunakan minyak itu 70% dan Jepang itu 80%. Jadi Iya, gimana ya nggak terjadi peperangan kalau gak jadi misalnya peperangan karena mereka tuh rebut-rebutan kan? iya, Ya pasti pengen rebut-rebutan. tuh, pengen apa ya, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya gitu, Sebanyak-banyaknya. bukannya menghalalkan yang halal gitu ya, malah Betul. terjadi peperangan gitu. Kalau menurut Kak Rido gimana? Ya itu benar sih, maksudnya tentang sumber daya alam yang ada di sana tuh kan sangat menggoda gitu ya. Iya, menggoda Iya, sekali. Bagi betul. negara-negara superpower kayak Amerika yang punya hegemoni di mana-mana gitu. Itu sangat menggoda, tapi bisa kita track back juga ke historinya. Kalau misalnya wilayah Timur Tengah ini nggak cuma dipengaruhi dari intervensi dan juga sumber daya alam, namun juga ada permasalahan-permasalahan internal di sana gitu. Yang kita lihat, yang maksudnya yang udah umum lah, mahasiswa umum ketahui gitu. Kalau misalnya di sana sering terjadi perang saudara juga. Iya, Terus betul. juga Betul ideologi nggak Ya, ya. sih? ideologi. Ideologi Ideologi, dari merekanya ya. betul. Kayak di sana Suku tuh, dan ras ya. ya di Iya, sana tuh suku dan ras kan beragam banget gitu. beragam. Apalagi bangsa Arab tuh ada macam-macam. Ada Arab Yaman, ada Arab-Arab Iya. Saudi, ada Arab-Arab dari Iran dan Irak itu juga beda gitu. Dan juga Islam juga di sana terbagi menjadi dua. Ada Sunni dan Syiah. Yang kalau menurut aku ya, kalau kita gunain teori HI nih gitu, misalnya. Aduh, kalau masuk Kalau ke kita teori gunain nih, teori masuk ke HI nih teori. gitu Iya, ya. iya. Jadi mana internal di Timur Tengah itu lagi hancur, maksudnya lagi konflik antara perang saudara, entah itu perang ideologi, dan juga ya itu dimanfaatin sama mereka gitu, maksudnya sama Amerika Serikat Betul. masuk ke sana. Juga ada satu yang perlu di-highlight juga. Kenapa Amerika dan Rusia dan juga negara-negara hegemoni besar lain itu sangat suka di Timur Tengah karena konflik perang ini dibiarin terus. Karena mereka mau jual senjata di sana. Iya, betul. Iya, Iya nggak Produksi sih? ya, lagi-lagi kepentingan nggak sih? Iya nggak Kayak sih? Kayak mereka apa ya, mengecualikan kemanusiaan demi kepentingan yang betul. sebenarnya Iya, terlalu terlalu apa ya? gila sih Iya, maksudnya. terlalu gila untuk Iya. kemanusiaan gitu. Karena aku pernah baca waktu itu, bulan apa ya, ada data dikeluarin kalau misalnya pendapatan ekonomi Amerika, salah satu yang terbesar betul. itu Dari dari jual beli senjata, ya senjata. betul itu. Dan datanya dan faktanya mungkin teman-teman boleh cek juga sih itu sekarang gitu atau nanti yang nonton gitu. Iya, iya. Itu data faktanya di senjata di Timur Tengah itu tuh mayoritas ekspor dari Amerika Serikat. Amerika. Semuanya itu kayak Kalau gitu. misalnya peperangan berakhir mereka juga Iya, pendapatannya gimana? berakhir. Jadi Pendapatannya berakhir. itu masuk sih ke pembahasan yang sebenarnya itu pembahasan kedua gitu. Oke. Jadi karena banyaknya konflik besar gitu ya antara Betul. negara-negara itu. Nah, intrusive sistemnya tuh jadi mencampuri kepentingan internasional dalam konflik-konflik besar tersebut gitu. Jadi sebenarnya negara-negara besar ini nggak akan berhenti untuk mengintrusif negara-negara Timur Tengah karena kepentingan-kepentingan itu. Nah, menurut Kang Rido dan Kang Gilang nih, selain dari kepentingan-kepentingan tersebut, gimana nih negara-negara tersebut tuh mencampuri, jadi kayak dampaknya ke Indonesia atau dampaknya ke negara-negara lain tuh bagaimana selain yang tadi mendapatkan kepentingan gitu? Mungkin mau dari Oke. Untuk dampak dari negara-negara intrusif
intrusifnya kan tadi US, Rusia, China, dan Jepang dan beberapa negara Iya, di beberapa Eropa negara Barat. lainnya. Dampaknya banyak. Pertama itu mungkin yang saya sangat suka kajian misalkan di HI itu sistem keamanan internasional. Itu mungkin salah satunya keamanan internasional. Eh, Banyak kerjasama yang terjadi karena ya kerjasama tersebut juga terjadi di bawah PBB kan. Jadi tidak semata-mata Indonesia melakukan kerjasama begitu saja. Karena intensitas tadi kembali konflik pasar ekonomi yang tinggi yang menyebabkan konflik itu terus berlanjut hingga sekarang. Iya, Tapi ini betul juga banget. ada info terbaru nih yang menarik kalau misalkan Hmm, US itu dia sudah cukup mengurangi pemakaian minyak. Jadi dia sudah punya gas sendiri namanya shale gas, itu gas Melba. serpih. Jadi 15% itu sekarang tuh Amerika tuh udah ekspor ya, ekspor. Jadi bukan hanya mengimport import lagi, tapi tetap sekarang didominasinya itu oleh China dan Rusia. Mulai beralih Begitu. ya Iya, Amerika. mulai beralih. Ya, begitulah Lawannya Gas US negara-negara ya, besar. ini. betul. Mm-mm. Mereka berlawanan ya Berlawanan. saling meraup keuntungan Iya, sih gitu. Betul. Kalau untuk betul. Indonesia nih menurut kakak-kakak ini ada nggak sih dampaknya gitu untuk Indonesia? Dampak. Dimulai dari Dampak Rido. Boleh sih. Yang pasti kan Indonesia juga menggunakan minyak itu juga. Itu juga pasti ada berdampak. Terus juga keberpihakan politik Indonesia juga nanti iya. akan dipertanyakan kan di dunia internasional. Betul. Kita mau berpihak kepada yang mana nih gitu. Gak bisa dong kita terus-terusan netral juga. Itu Betul. mungkin ada kaitannya ke politik internasional Indonesia. Pertama tadi dari ekonomi, kedua dari keamanan, ketiga dari politik internasional. Terus juga keamanan. Ancaman perang kalau misalnya terus-terus menerus terjadi di Timur Tengah dan juga apa namanya Israel Palestina juga ada kaitannya gitu. Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam itu mau nggak mau harus menunjukkan pihaknya dong gitu di mana. Iya, betul. Dan itu pasti menurut aku pasti bakal ada keterlibatan Indonesia sih di sana. Betul. Iya, Nah, ini iya, iya. menarik nih. Anak-anak HI pasti tahu kan. Betul. Kita kan ASEAN. Iya, Balik lagi kan non-intervention. Ini kan Hmm. yang biasa non-blok. yang bisa menjadi perdebatan di Iya, forum-forum iya, anak iya. HI kan. Gimana nih Indonesia responnya apa nih? Tapi kan Iya, kita Polugrinya bebas politiknya bebas aktif. aktif. Bebas aktif. Itu yang menjadi ya hambatan, ya bukan hambatan sih, namanya prinsip kan ya. Prinsip lah. Jadi ya balik lagi tuh memunculkan perdebatan antara anak HI. Iya, tapi agak kesel juga ya kalau di forum-forum PBB tuh sebenarnya kayak gak Hmm. ngaruh gitu Nggak ya. ngaruh. Kalaupun kayak semuanya udah mayoritas menghentikan gencatan senjata ini, tapi tetap gitu kalau negara Amerika tuh negara yang apa ya punya adik kuasa, jadi Superpower iya namanya. superpower, jadi ya tetap aja gitu mempunyai suara Betul. mayoritas yang menentang tuh gak ada artinya jadinya Karena ya. sedikit tambahan juga buat topik Iya. ini. Kayak tadi misalnya Amerika Serikat sebagai negara superpower. Terus juga sekarang kita harus lihat dong kondisi geopolitik di dunia Betul. udah kayak gimana. Cina dan Rusia juga udah mulai mendekat gitu. Dan Iya, juga betul. mereka karena mereka merasa lebih diri ketimuran gitu. Rusia dan Cina ini lebih mulai mencoba masuk juga nih ke Timur Tengah Iya, gitu. sekarang kan Betul. lagi mendukungnya Lagi Mendukung. mendukung ya politik kita nggak maunya tahu kayak ke gimana. depannya bagaimana, tapi mungkin ya sekarang kita mendukung aja yang sudah dukung kayak membahas tentang Israel dan Palestina nih kayak kemarin kita sempat nih jadi himpunan mahasiswa Unikom juga sempat mengadakan dari divisi diplomasi mengadakan visit HI yang Betul. membahas tentang bagaimana suara mahasiswa mengenai Israel dan Palestina ini. Bisa dijelaskan untuk Kang Rido ya mungkin sama Kang Gilang Iya. itu press release dari mahasiswa itu bagaimana mengenai hal tersebut? Oke, Israel Palestina. Israel Palestina. Menarik. Ini seru sih. Ini Iya. seru Israel Palestina. Karena topiknya juga selalu hangat ya tiap tahun gitu. Selalu hangat. Apalagi sekarang lagi mungkin menurut aku ya ini udah menuju puncaknya gitu. Mungkin kalau misalnya seorang realis yang lihat Israel Palestina harus ada satu yang dihancurkan babak belur dan tidak bisa Ini Oh. realis balik ya. lagi gitu. Ya itu Kita ini Kalau menurut sisi realis ya. realis. Nah, kalau kita Ya. gunain liberalis nih, Iya. kita gunain teori Beda ala-ala HI, lagi. itu kita gunain kerjasama. Cuman ada yang menarik di kemarin itu di FGD itu sama Unpas di Visit HI Unicom itu. Ada yang menarik dari press release-nya itu, Lang. Jadi kayak mereka tuh ada yang ngasih usulan yang aku highlight ya. Satu usulan dan menurut aku itu menarik kalau diterapin. Apa itu tuh? Apa? Itu pergantian hak veto negara yang memiliki hak veto. Oh iya yang Di tadi switch. sempat disebutkan Di-switch. kan karena Betul. Amerika tuh punya hak veto jadi
ya mau gimana gitu. Mau gimana? Kita mau gimana? Kan Gitu. sekarang ada 5 negara ya? 5 Iya. negara, 5 betul. negara yang memiliki hak veto. Hak veto tuh negara-negara yang menang di Perang Dunia II Iya. kan. Betul. Dan kalau misalnya kemarin tuh ada salah satu mahasiswa, aku lupa siapa namanya, di FGD itu, yang ngusulin kalau misalnya kenapa nggak kita coba si PBB ini ngeganti hak vetonya ke negara-negara yang lain. Ke negara-negara yang mungkin mendapatkan kesempatan buat suaranya didengar dan suaranya Oh diakui ini gitu. mahasiswa ya dok? Ini Yang mahasiswa mereka Ya, yang tapi mengusulkan ya gitu. balik lagi ya, ini Di mahasiswa FGD. yang mengusulkan, Mahasiswa. jadi kita belum tahu gitu dampaknya akan bagaimana gitu. Betul, belum dikaji lebih dalam ya. Perlu dikaji lebih dalam dan apa ya, belum tentu bisa apa ya, diterapkan gitu karena Betul. kan balik lagi pemikiran mahasiswa ini ada baik dan buruknya juga gitu dan mungkin menteri-menteri dan delegasi-delegasi dari Indonesia mengetahui lebih baiknya itu bagaimana Betul. gitu, tapi lebih baik untuk suara mahasiswa ini mungkin bisa didengarkan gitu. Kayak gitu. Oke, tadi sudah disebutkan mengenai dampak-dampaknya sudah disebutkan oleh Kang Ridho. Betul. Lalu Kang Gilang nih, ada tambahan nggak mengenai dampak-dampak apa saja yang akan dirasakan oleh Indonesia atau gimana nih harus sikap ke depannya Indonesia dalam menyikapi peperangan ini? Dampak mungkin buat Indonesia, mungkin meneruskan yang Kang Ridho tadi ya. Ya. Juga Indonesia ini aktif mengirimkan bantuan militer, baik itu medis maupun makanan. Kita itu rajin mengirimkan bantuan militer. Bahkan baru-baru ini juga kan bakal calon presiden kita semua Iya, itu Pak Bapak Prabowo Prabowo ya. Subianto ya. mengirimkan bantuan yang sangat besar. Bahkan mengirimkan misi kemarin dari menggunakan KRI ke Palestina. Tapi saya rasa info terakhir itu memang ada terhambat di beberapa negara kan. Ya kita aktif lah gitu mengirimkan bantuan baik makanan, medis dan personil militer juga di sana, tapi tidak untuk berkontak senjata dengan Israel karena memang balik lagi non intervensional Iya. ASEAN gitu teman-teman. Betul. Mungkin begitu. Iya sih, bantuan tuh belum apa ya, bukan hanya bantuan militer saja, tapi benar bantuan kemanusiaan itu Kemanusiaan. sangat berarti banget gitu di sana kan karena Individu kekurangan juga. makanan, iya kekurangan makanan, kekurangan medis gitu ya, banyaknya orang-orang yang terluka gitu di Betul. Palestina gitu. Aksesnya tapi aman nggak ya? buat Nah ke itu, sana? Nah Itu itu ya akses. sih, yang jadi iya. masalah akses sih. Kalau nggak salah ya mungkin teman-teman bisa cari juga. Kita tuh kemarin mengirimkan KRI itu kan besar sekali ya. Situ dipimpin oleh dari Angkatan Laut untuk tugas operasi ke membawa bantuan kemanusiaan ke Palestina. Tapi kita terhambat karena itu kan Palestina tadi kan kita Aksesnya. melewati beberapa negara yang tidak tahu berpihak kemana. Jadi mungkin kecurigaan, curigation mungkin kalau kata Bu Dewi, ya di kelas Susah itu ya, susah buat curigation, masuknya gitu. Susah iya banget buat balik masuknya susah, sekarang apalagi aksesnya. dengan jauh kan, dengan rentang waktu 6 bulan 6 setahu bulan. saya untuk sampai Waduh. sana itu bolak-balik. Ya semoga Gitu. kita berdoa saja ya, semoga konflik peperangan besar ini lebih cepat untuk berlalunya Amin, gitu. amin, Amin, Penting amin. ya Allah, banget Rabbal sih Alamin. karena untuk kedua negara juga sama-sama apa ya, sama-sama mengalami kerugian khususnya Palestina gitu. Betul. Betul. Oke, kita mulai masuk ke Game Inspo. Jadi di sini kita ada kertas bertuliskan negara-negara di Timur Tengah. Nah, masing-masing Kak Gilang dan Kang Ridho ini ambil satu, lalu berikan informasi, fakta unik dan apa sih yang Kang Gilang dan Kang Ridho tahu mengenai negara tersebut. Boleh diambil nih Kang. Boleh. Gamesnya. Kang Ridho dapat apa? Kang Gilang dapat apa nih kira-kira? Dapat apa nih? Dapat apa nih? Oke, udah dapet. Mungkin bisa dibantu sama Kang Gilang yang sudah berhasil nih. Oh, udah. Oke, berhasil. Coba Oke, kita Kang baca Gilang ya. dapat apa? Kang Ridho dapat apa nih? Wah, saya dapat Wah. Lebanon nih. Aku dapat Keren. Tunisia. Tunisia. Wow. Oke, boleh dari Kang Gilang dulu apa Kang Ridho dulu nih? Boleh mungkin dari saya dulu ya. Oke, boleh Lebanon. Kang Gilang dulu mengenai Lebanon. Kebetulan banget ya tadi kita bahasnya juga banyak mention Lebanon. Lebanon. Nah, kebetulan banget dapatnya Lebanon. Baik, mungkin fakta menarik ya dari Lebanon. Lebanon ini salah satu negara tertua dia di dunia sejak zaman Neolitikum loh. Waduh, Wah, langsung wow. masuk ke Iya, Neolitikum. Neolitikum.
Terus Lebanon ini juga negara yang masyarakatnya itu pandai dalam berbahasa Inggris, Prancis, eh, dan Arab. Karena memang Banyak. banyak 3 bahasa ya. tiga bahasa Tiga karena bahasa. memang Gokil banyak gokil sih itu, gokil banyak banget. suku di sana. Terus dari sisi keamanan nih yang menarik, kita itu Indonesia itu cukup aktif dalam mengirim pasukan Lebanon. ke Berarti ada Lebanon. peperangan juga apa gimana nih di Lebanon? Nah, ini menarik nih, Aduh. menarik nih. Jadi Baru-baru ini tuh ya. Oh iya 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 Jadi baru-baru Indonesia ini. itu aktif mengirimi 4 pasukan. Pertama itu MINUSCA, itu di Central Afrika. Yang kedua itu MONUSCA. Yang ketiga itu UNAMEDA, itu di Sudan, setahu saya. Dan terakhir di UNIFIL. Nah, UNIFIL ini yang Lebanon. Atau disingkat dari United Nations Interim Force in Lebanon. Kita itu aktif hingga sekarang, kita itu selalu mengirim pasukan 2.800 baik dari TNI maupun Polri. Gabungan ya. Wow, Gabungan. itu banyak TNI Polri sih. banyak Iya, banget betul. kirim dari Indonesia. Itu pasukan Garuda namanya. Ya, ditugaskan dengan rentang waktu sekian nanti pulang dengan misi perdamaian di bawah PBB. Kenapa perlu perdamaian ini? Mengingat letak geografis Lebanon ini di selatan. Jadi misi perdamaian ini di selatan Lebanon karena berbatasan langsung dengan Israel. Nah, kenapa itu? Itulah yang menjadi alasan kenapa, karena berbatasan langsung dengan Israel, sering ada intens juga di sini tingkat Perang tensi juga. yang tinggi. Konfliknya juga di situ Iya. Jadi sering ada juga ya. kelompok di Lebanon itu ada kelompok Hizbullah namanya, dan dari Israel ini sering cekcok lah Cekcok gitu. sama Hizbullah. Baru-baru ini juga cekcok Betul, ya. Iya, Aku baru-baru ini lihat itu cekcok. di berita iya. Hizbullah ini juga aktif, dia di media beberapa kali kan mengadakan pertemuan dengan Hamas Palestina. Iya, dia sering cekcok. Gunanya pasukan Garuda di sini namanya keterlibatan intrusif tadi ada kan? Iya. Kalau anak HI itu mungkin mengenalnya balancing of power. Balancing of Ya, power, balance betul. of power. Jadi tidak hanya Indonesia, dari beberapa negara lain yang ada di sana, gunanya untuk balance of power agar Israel tidak melakukan kontak senjata terus dengan Lebanon. Begitu. Karena memang Hizbullah ini memainkan key role penting lah dalam Key role Lebanon. penting. Karena dia salah satu pemegang angkatan bersenjata di Lebanon. Jadi memang mempunyai peran politik yang tinggi juga di Timur Tengah ini gitu. Gunanya Indonesia di situ sebagai balancing of power dengan negara-negara lain yang memang diutus misi perdamaian yang dinamai UNIFIL tadi. Oke, Itu menarik kan ya? faktanya menarik Menarik sekali banget sih sih itu Menarik ternyata. sekali kan? faktanya. Iya, ternyata Indonesia juga selain mengirimi bantuan medis, makanan, tapi juga mengirimi bantuan militer untuk balancing of power tadi. Itu Bahkan sampai personil militer juga iya, dikirim bahkan ke sampai sana. personil militer. Itu sebuah apa ya, fakta unik dan sebuah apa ya, for your information ya, Iya. for your HI information yang sangat berguna sekali gitu untuk pengetahuan kita gitu. Siapa lagi kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, masa anak HI nggak tahu gitu. Untuk Kak Rido, Oke, tadi aku dapat Tunisia ya. Tunisia. Tunisia ini mungkin jarang-jarang dinotis juga di Timur Tengah karena dia berbatasan langsung sama Afrika Utara. Tunisia itu. Fun fact tentang Tunisia. Yang pertama itu kalau kalian juga sebagai seorang yang ingin menempuh pendidikan gitu, kalian harusnya tahu kalau misalnya universitas tertua itu ada di Tunisia. Namanya Oke, Universitas itu keren. Al Zaituna. Dia Oh, udah ada iya. semenjak tahun 737 Masehi. Itu udah ada. Jadi Terobosan universitas tertua. dalam pendidikan ya. Terobosan dalam pendidikan. Kadar pengetahuan umum. Betul. Betul, menarik. Itu di Al Zaituna itu ada di Tunisia. Terus kedua, hampir sama karena mungkin Timur Tengah juga banyak intervensi sama Romawi nggak sih? Iya, Iya, benar. Romawi, terus Afrika juga banyak diintervensi oleh Prancis. Jadi bahasa yang dipakai di Tunisia juga ada 3 bahasa yang mirip-mirip lah kayak Lebanon gitu. Tadi di Tunisia itu ada pertama bahasa mereka itu Arab yang pastinya main bahasanya itu Arab. Kedua itu ada bahasa Prancis. Ketiga itu mereka juga bisa bahasa Romawi. Romawi kuno gitu. Mereka juga bisa. Walaupun sebenarnya Prancis, Italia dan Spanyol itu juga termasuknya dalam bahasa Latin ya. Iya. Jadi mereka juga bisa bahasa itu. Terus ketiga, bahasa fun fact dari negara Tunisia itu, wilayah-wilayah di Tunisia itu sering dijadikan buat syuting tempat Star Wars.
Oh. Oke. Betul. Buat teman-teman Jadi yang selain suka selain ada nonton. peperangan ya, ada Betul. juga syuting Ya. Star Wars. Ada beberapa scene yang ikonik gitu, tapi aku nggak tahu ya, sorry tempatnya di mana. Nggak tahu detail tempatnya di mana, tapi itu juga sempet sering kali dijadiin juga di Tunisia ini ada pasar tradisional Medina Tunisia kalau nggak salah namanya. Itu tuh jadi tempat yang diakui oleh UNESCO. Jadi salah satu Warisan warisan budaya dunia. UNESCO gitu dunia. Oke. Cuman kalau misalnya terkait perang yang tadi juga ada Lebanon, Tunisia. Pastinya Timur Tengah nih gejolaknya cukup apa ya, Panas sekali kompleks gitu dan keras dan sekali gitu. kompleks. Apalagi Tunisia juga berbatasan langsung dengan Afrika Utara. Yang kita tahu wilayah konflik itu tidak hanya di Timur Tengah, Iya. tapi juga di Afrika. juga. Afrika juga, terus juga Sudan Selatan juga. Itu semua wilayah-wilayah konflik. Wilayah konflik. Selain di Lebanon, di Tunisia juga. Tapi Tunisia aku nggak tahu ya, dia terlalu terlibat sama konflik atau enggak karena jarang ternotis Jarang gitu. disebut Betul. ya Tunisia ini gitu. Karena kan yang pertama dari Yaman itu ada Houthi, dari Lebanon itu ada Hizbullah, dari Palestina itu ada Hamas. Hamas. Itu kan tiga apa organisasi. Ya kirolnya lah ya. Regional. Regional itu yang paling mencolok gitu. Aku nggak tahu kalau di Tunisia ada atau enggak, tapi yang pasti ya, yang pasti. Di Timur Tengah mau nggak mau mereka harus terlibat. Karena emang Israel ini selalu jadi gegeduk lah ya istilahnya kalau bahasa Sunda tuh. Gegeduk perangnya. Biang kerok. Biang kerok, nih. betul. Karena awal perang itu kan mereka 1949 ya. Iya ya Iya. itu. Yang sama itu tuh awal perang Timur Tengah dengan Israel. Jadi selalu yang memulai perpecahan awal di Timur Tengah tuh selalu Israel. Selalu gitu. Israel dan lagi-lagi gitu mendapatkan bantuan dari negara-negara Eropa yang ingin juga Betul, menguasai Timur Tengah gitu ya. betul. Gitu. Ada tambahan lain dari Kak Rido dan Kang Gilang? Ya, Paling sebenarnya intrusif ini kan it's all about money. yes, Iya, It's all about money. ekonomi. Ekonomi, Senjata tadi. kepentingan yang mereka Betul. pengen kuasain gitu. Iya sih. Karena kalaupun mau dikaji, let's say kita kaji si alasan reason dibalik kenapa Timur Tengah ini terjadi. Misalnya kita mau keluarin konklusi nih misalnya. Oke, kita perang aja dan segala macam, dan perang itu udah sering dilakuin kan. Sering. Di Israel Udah dari itu bahkan tadi sampai gabungan. dari 1900 Iya, gitu. 1949 itu udah Sampai kapan mulai. lagi bakalan perang-perang Israel kayak bikin gini. perjanjian. Kalau kata dosen kita itu, Pak Asgar gitu. Iya. Menghormat buat Pak Asgar juga gitu. Yang telah mengajari kita mata kuliah Timur Tengah. Halo Pak Asgar. Sudah gitu. lulus berarti Timur Sudah Tengah? lulus Timur Sudah Tengah. lulus. Alhamdulillah. Iya. Semoga ini sesuai kompetensi ya. Nah, betul. Itu katanya juga waktu Pak Asgar lagi cerita itu, jadi Israel dan Timur Tengah itu sempat perang beberapa kali. Dan sampai di puncaknya Israel dengan Arab Saudi dan juga Timur Tengah itu bikin perjanjian damai. Tidak akan perang, tidak akan ini. Bertahan 2-3 tahun perang lagi. Dan gitu. selalu seperti itu. Jadi Iya. siklusnya udah emang Israel nih biang kerok gitu ya. Iya, jadi sebenarnya dari Israel pun tidak terlepas dari hegemoni dunia Barat ya, yang Betul. sebenarnya harus digarisbawahi bahwa peperangan ini tuh nggak akan pernah usai jika intrusif sistem ini tidak berhenti gitu, Tidak berhenti. melakukan hal-hal yang memang membawa peperangan gitu. Gitu. Jadi konklusinya sebenarnya ya tadi ya. Jadi mau seberapa keras pun kita untuk berusaha gitu, dari negara-negara lain berusaha untuk menghentikan peperangan ini gitu. Jika dari orang yang melakukan peperangan ini tidak berhenti gitu, akan terus berlanjut gitu teman-teman. Jadi semoga kita berdoa aja, semoga peperangan ini berhenti gitu, dan gencatan senjata yang memang benar-benar dilakukan oleh Israel gitu. Karena ya Middle East ini sebenarnya kayak main aktornya itu Israel, tapi di belakangnya tuh ada lagi kayak gitu sih. Karena kalau menurut aku juga ini satu tambahannya, sorry. Iya, boleh. Untuk kita mahasiswa nih, kan kita juga bingung kita mau bertindak apa sih? Apa sih act yang bisa kita lakuin gitu untuk membantu konflik di Timur Tengah dan juga menyelesaikan peperangan Israel Palestina. Satu-satunya kita menjadi SDM yang berkualitas tinggi. Betul. Menurut aku ya, juga mungkin kita Betul. ya. Iya, Menurut kita. Kita jadi jadi versi terbaik diri kita sendiri lah istilahnya gitu. Dan kalau SDM tinggi terus berpengaruh kepada pendidikan,
dan juga negara menjadi maju, ekonomi juga tinggi, suara kita mungkin akan didengar gitu Betul, di jadi dunia mungkin global. kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mungkin Betul. akan Oh, amin. bisa banget untuk membawa perubahan dan menghentikan gitu eskalasi konflik yang cukup Eskalasi berlanjut yang cukup ini berlanjut. gitu. Oke. Mari Gitu. kita buktikan Indonesia Emas 2045 oleh Gen Z gitu. Iya, Bisa Indonesia Mas. bisa Jadilah membawa Indonesia maju. masyarakat yang selalu lekat dengan pendidikan. Betul. Aduh. Pendidikan nomor Quotes of 1. the day ya. Quotes of the day-nya Quotes of kita. the day dari Kang Gilang, dari Kang Ridho ada nggak nih? Ya tadi, jadilah Indonesia Emas di 2045. Apa kita nggak usah dengerin dari generasi-generasi sebelumnya yang banyak di podcast-podcast kan dibilang kayak Indonesia sekarang Indonesia cemas. Indonesia cemas 2045 bukan Indonesia Emas. Kitalah gitu Gen Z. Iya, Kitalah iya, sekarang betul. generasi milenial, generasi itu di 2045 gitu. Iya, betul banget itu. Harus digarisbawahi ya, Betul. teman-teman. Kalau Indonesia ke depannya ini dan dunia ke depannya ini gitu dimulai dari kita juga gitu, bukan dari bukan dari kecemasan-kecemasan yang emang belum Mm-mm. tentu akan terjadi, tapi kita buktiin kalau kecemasan-kecemasan itu tuh bisa jadi pendorong untuk kita Pendorong. maju gitu. Ambisi. Oke, ambisi untuk Betul. kita supaya lebih maju lagi. Oke, terima Oke. kasih Kang Ridho dan Kang Terima kasih Gilang. Terima kasih semuanya. juga semuanya. Iya, Terima sepertinya kasih. kita sudahi saja ya Komin Talk 4.0 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Zalika Gantina Kayla Putri pamit undur diri. Bye.